Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam Berendo. Seperti biasa kita akan menyajikan informasi-informasi menarik kali ini dan akan kita bahas tema pada Berendo kali ini yakni pelestarian lingkungan hidup. Dan tentunya juga sudah hadir narasumber di TVRI Bengkulu, akan kita perkenalkan terlebih dahulu. Sudah ada bersama kami di studio TVRI Bengkulu Pak Yanmar selaku Kabid 2 LHK Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, sehat Pak Yanmar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Tadi dari kantor langsung ke sini? Langsung ke sini. Kegiatan padat hari ini? Insya Allah tadi habis rapat AKL UPL di bidang 1, langsung meluncur ke sini. Oke, terima kasih banyak sudah hadir. Dan pemirsa TVRI Bengkulu juga sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kali ini Bung Baem selaku Direktur Walhi Bengkulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tadi apa aktivitas hari ini, Pak? Ya, kalau hari ini ada beberapa agenda terkait dengan keorganisasian kita ya. Yang pertama kita mau persiapan untuk launching Catahu, catatan tahunan Walhi, yang akan dilaksanakan di Jakarta di tanggal 11. Jadi nanti kita mengkampanyekan Pulau Sumatera, 9 provinsi. Oke, baik. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik ya. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, membahas terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui, memang isu lingkungan hidup ini terkadang dipandang sebelah mata. Terkadang ada pun perhatian juga masih belum begitu maksimal. Isu politik dan ekonomi seringkali ini menjadi isu global. Padahal pelestarian lingkungan hidup ini menyangkut dari keberlangsungan kita hidup masyarakat di bumi ini. Dan akan kita bahas kali ini bagaimana pelestarian lingkungan hidup khususnya di Provinsi Bengkulu kali ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Dan mungkin ke Pak Yanmar terlebih dahulu. Pak Yanmar, kalau kita melihat mungkin di Bengkulu gitu ya, kita bicara terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Kalau ngomongin soal kondisi dari lingkungan di Bengkulu sendiri seperti apa sebetulnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan kita di bidang 2, tupoksi kita yang pertama itu pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran. Berbicara tentang lingkungan hidup yang ada di Provinsi Bengkulu, tentu kita akan berbicara mulai dari Muko-Muko sampai ke Kaur. Khusus mengenai persampahan, kalau kita lihat ada beberapa wilayah memang sudah kami petakan yang punya potensi akan mengalami permasalahan ya. Kemudian masalah global warming ya, pemanasan global sedikit demi sedikit juga mengancam kehidupan kita di Provinsi Bengkulu ini. Tidak tertutup kemungkinan tutupan lahan yang ada di Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun terjadi degradasi, pengurangan di sana sini. Ini disebabkan oleh mungkin seiring dengan pertumbuhan penduduk yang ada di Provinsi Bengkulu. Oke, baik. Kalau kita bicara terkait dengan lingkungan di Bengkulu, artinya tadi disampaikan untuk 9 kabupaten 1 kota di Provinsi Bengkulu ini sendiri memang sudah ada dipetakan gitu ya, bagaimana kondisinya saat ini. Tidak hanya pencemaran lingkungan, tetapi juga bagaimana global warming dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau dari Bung Baem sendiri melihat bagaimana kondisi lingkungan di Bengkulu, kalau dari Walhi ini seperti apa? Ya, kalau kita di Walhi Bengkulu melihat situasi Bengkulu saat ini ya, itu sebenarnya Bengkulu dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena kenapa? Karena yang pertama menjelang momentum politik 2024 itu banyak sekali terjadi perubahan-perubahan kebijakan gitu ya. Dan ini menjadi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Misalkan bagaimana kita di beberapa tahun terakhir ini Provinsi Bengkulu itu sedang mereview RT/RW dan sudah disahkan di bulan September kemarin. Nah, kalau kami melihat ke depan
situasi lingkungan hidup kita ini potensi ancamannya semakin besar. Karena kenapa? Karena di satu sisi ruang kebijakan dalam penataan ruang Provinsi Bengkulu itu diberikan seluas-luasnya terhadap investasi ekonomi ekstraktif, khususnya di alokasi untuk kawasan pertambangan dan energi. Nah, kalau kita cek lagi di data yang kami miliki, data analisis Walhi Bengkulu, bahwa seprovinsi Bengkulu itu ada sekitar 86.000 hektar ya, luas konsesi pertambangan batubaranya dengan 50 IUP. Nah, sementara di Perda nomor 3 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu tahun 2023 sampai 2043, itu akan ada perluasan investasi khususnya di kawasan pertambangan dan energi menjadi 190-an ribu hektar. Nah, itu akan menjadi satu tantangan yang menurut kita semakin kuat ke depan, tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup gitu. Karena kita paham betul bagaimana sebenarnya dampak dari ekonomi ekstraktif ini itu sangat besar sekali dampaknya, baik terhadap lingkungan hidup, kemudian sosial masyarakat dan juga ekonomi di Provinsi Bengkulu sendiri gitu. Ya, artinya memang kalau dari Walhi melihat bagaimana dampak dari ekonomi ekstraktif yang terjadi di Bengkulu saat ini, apalagi mungkin setahun 2 tahun ke belakang, memang kita lihat ini semakin terjadi perluasan gitu ya dari lingkungan yang memang harusnya kita lestarikan seperti itu. Nah, kalau dari Pak Yarman sendiri seperti apa nih Pak kalau kita melihat untuk upaya yang dilakukan ini sebagai upaya dari pelestarian lingkungan itu sendiri? Terima kasih. Mungkin kita tidak bisa menghindar seperti yang kata Pak Im tadi, adanya pengurangan-pengurangan dan kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak kepada pelestarian lingkungan. Kita selaku dinas yang membawahi lingkungan hidup yang di Provinsi Bengkulu, kita selalu berupaya untuk meningkatkan baik itu daya dukung dan daya tampung lingkungan itu sendiri terhadap perubahan-perubahan yang secara tidak bisa kita hindari baik secara ekonomi, pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya, dengan berbagai kegiatan seperti misalnya bidang kami, kita mengupayakan bagaimana pengelolaan sampah yang baik, pengelolaan sampah, kemudian keterlibatan masyarakat, dan juga kita berupaya merangkul seluruh elemen masyarakat, baik itu pemerintah maupun seperti rekan-rekan dari Walhi dan seluruhnya itu untuk berperan serta aktif untuk melestarikan lingkungan. Oke, baik, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali berkaitan dengan tema kita hari ini. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Berendo.